Pengertian lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Terdapat tugas dalam LPS, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Saya akan menjelaskan tentang LPS dibentuk. LPS dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LPS bertanggung jawab kepada Presiden. LPS juga berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Republik Indonesia. LPS juga memiliki peran dan fungsi utama sebagai penjamin simpanan untuk melindungi dana nasabah di sektor perbankan dalam hal terjadi kebangkrutan bank. LPS memberikan jaminan perlindungan untuk setiap nasabah, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana LPS melindungi keamanan dan kepercayaan nasabah perbankan. Lembaga penjamin simpanan atau LPS melindungi keamanan dan kepercayaan nasabah perbankan dengan memberikan jaminan atas simpanan nasabah dalam situasi kegagalan bank. Jika suatu bank mengalami kesulitan keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabahnya, LPS akan menjamin pembayaran sebagian atau seluruh simpanan nasabah. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah kerugian finansial yang signifikan pada nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Dengan adanya jaminan dari LPS, nasabah merasa lebih aman dan percaya terhadap stabilitas sistem perbankan, sehingga memperkuat kepercayaan dalam bertransaksi dan menyimpan uang di bank. Kriteria perlindungan simpanan. Yang pertama, tercatat dalam pembukuan bank. Dalam pembukuan bank, terdapat data mengenai simpanan seperti nomor rekening atau bilet, nama nasabah, info saldo, dan informasi lainnya yang biasanya berlaku untuk rekening sejenis, serta terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut. Yang kedua, tingkat bunga simpanan nasabah tidak melebihi bunga penjaminan LPS. Nasabah penyimpan tidak boleh mendapatkan keuntungan dari bank secara tidak lazim atau memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS. Yang ketiga, tidak menyebabkan bank gagal. Bank gagal atau tindakan nasabah yang merugikan bank dapat berupa seperti memiliki kredit macet atau melakukan tindakan yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Tiga syarat tersebut setidaknya harus dipenuhi nasabah agar simpanannya dijamin oleh LPS. Sementara, untuk batasan LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai jumlah Rp 2 miliar. Jika kalian menyimpan simpanan kalian di bank dan ingin dijamin oleh LPS, ada syarat-syaratnya juga loh teman-teman. Yang pertama itu nominal jaminan. Batas jaminan LPS per pemegang rekening adalah 2 miliar per bank. Yang kedua itu jenis simpanan. Simpanan yang dijamin meliputi simpanan giro, tabungan, dan deposito. Yang ketiga itu mata uang. Jaminan berlaku untuk simpanan dalam mata uang rupiah dan juga valuta asing. Yang keempat, itu status kepemilikan. Jaminan berlaku untuk setiap pemegang rekening per bank, sehingga jika seorang memiliki lebih dari satu rekening di bank yang sama, total jaminannya tetap sesuai batasan yang ditetapkan, yaitu 2 miliar. 5. Status hukum. Pemegang rekening harus merupakan individu atau badan hukum yang sah. Yang keenam, itu status pajak. Pemegang rekening harus mematuhi kewajiban perpajakan. Nah teman-teman, ternyata ada syarat-syarat simpanan yang tidak dijamin oleh LPS juga loh. Yang pertama itu investasi non-deposit. Produk investasi seperti obligasi, saham, dan reksadana umumnya tidak termasuk dalam jaminan LPS. Yang kedua itu deposit berjangka dengan tingkat risiko khusus. Deposit yang terkait dengan risiko tertentu seperti deposito yang terkait dengan investasi atau produk struktural yang memiliki karakteristik risiko tertentu mungkin tidak sepenuhnya akan dijamin oleh LPS. Yang ketiga itu simpanan yang melebihi batas jaminan. Jika jumlah total simpanan melebihi batas jaminan yang ditetapkan oleh LPS itu 2 miliar, maka bagian yang melebihi batas tersebut tidak akan dijamin oleh LPS. Penting untuk kalian teman-teman membaca syarat dan ketentuan bank serta informasi yang disediakan oleh LPS
untuk memahami kembali dengan jelas apa jaminan yang dijamin dan apa yang tidak dijamin. Lembaga penjamin simpanan atau LPS memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi risiko sistem perbankan dan menjaga stabilitas keuangan. Beberapa aspek penting yang perlu dievaluasi dalam konteks ini melibatkan keberadaan LPS adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan dana nasabah. LPS bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada dana nasabah yang disimpan di lembaga keuangan. Keberadaannya memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa simpanan mereka akan aman, bahkan dalam situasi darurat atau krisis perbankan. Yang kedua yaitu pencegahan bank run. Dengan adanya jaminan dari LPS, risiko bank run atau penarikan dana massal oleh nasabah dapat diminimalkan. Yang poin ketiga yaitu stabilitas dalam sistem keuangan. LPS berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam situasi krisis atau kebangkrutan bank, LPS dapat memberikan dukungan keuangan untuk mencegah penyebaran risiko dan dampak negatif yang lebih luas terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Poin yang keempat yaitu mendorong keamanan dan kepercayaan masyarakat. Keberadaan LPS ini memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk melindungi dana nasabah. Poin yang kelima yaitu meminimalkan dampak kebangkrutan bank. LPS membantu meminimalkan dampak kebangkrutan satu atau beberapa bank terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, poin yang terakhir yang keenam yaitu meningkatkan pengawasan dan pengelolaan risiko. Keberadaan LPS mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan pengelolaan risiko mereka. Nah, dari 6 poin tersebut, dengan demikian LPS tidak hanya memberikan perlindungan bagi nasabah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meminimalkan risiko sistemik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menjaga stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan. Keberadaannya menciptakan landasan yang kokoh bagi sistem keuangan suatu negara.